Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ani sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Ica. Baik Bu Ica, kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Dalam kegiatan coaching ini nanti saya bertindak sebagai observer. Dalam proses coaching nanti itu pastilah Ibu sudah memiliki prinsip sebagai coach. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching yang lainnya, yaitu presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam melakukan coaching ini, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta. Baiklah Bu Ica, pertanyaan yang saya ajukan yaitu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya itu seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengar aktif. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik Bu Ica, secara spesifik yang ingin dikembangkan Ibu itu dalam proses coaching nantinya apa? Mendengarkan aktif saya supaya dapat menggali dari coaching, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oh baik. Kalau ukur indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nantinya, jangan lupa nanti menerapkan alur tirta ya Bu ya. Baiklah, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ica. Gimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit permasalahan nih Bu yang sedang saya hadapi. Oh gitu. Kenapa nih Bu Sri? Ya makanya kelihatannya mukanya dari kemarin agak murung gitu ya. Sepertinya ada beban yang sangat berat nih. Enggak juga berat juga ya. Yang pasti permasalahan ini berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas Bu Ica. Jadi saya itu kan di kelas itu ada 36 murid ya Bu Ica. Nah kemarin itu saya menemukan ada 4 sampai 6 siswa saya yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Begitu. Padahal pada saat proses pembelajaran itu saya sudah melakukan refleksi kepada mereka. Apabila mereka memiliki kesulitan, mereka bisa bertanya kepada saya. Tetapi ternyata pada saat proses pembelajaran itu tidak ada yang bertanya. Begitu. Jadi kan saya menganggap berarti mereka tidak ada kesulitan ya Bu. Sehingga ketika saya memberikan tugas formatif, saya kira mereka sudah bisa mengerjakan tugas tersebut. Namun nyatanya mereka 4 sampai 6 siswa ini terkesan menunda-nunda Bu dalam pengerjaannya. Gitu. Sehingga ketika waktunya dikumpulkan, mereka ini tidak mengumpulkan. Oh gitu. Baik. Jadi itu permasalahannya Bu Sri ya, ada beberapa siswa 4 sampai 6 yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Walaupun kesepakatan dan keyakinan kelas sudah dibuat tentunya oleh Bu Sri ya. Gitu. Kira-kira dalam pembicaraan kita ini nih Bu Sri, apa tujuannya? Supaya pertemuan ini berjalan dengan baik, kira-kira Bu Sri goalsnya nih apa? Tujuannya apa? Harapan saya bisa mencari solusi terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Untuk 4 sampai 6 siswa tadi, saya harap mereka bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan tentunya semua siswa saya harap ketika mereka memiliki kendala, mereka berani mengutarakannya. Begitu Bu Ica. Iya. Baik Bu Sri, ini dari 4-6 siswa ini laki-laki atau perempuan Bu Sri? Kebetulan semuanya itu laki-laki Bu Ica. Semuanya laki-laki ya. Udah kan mereka kelas berapa ya sekarang berarti ya? Kelas 12 ya? Iya, kelas 12 betul. Ya. Kelas 12.
Bu Sri pernah bertanya sama mereka itu, anak-anak, kenapa kendalanya Ya, tidak mengumpulkan tugas? saya sudah memanggil mereka semua, Bu. Kemudian saya bertanya terkait kendala yang mereka hadapi. Hmm. Kemudian mereka mengatakan bahwa ternyata mereka kurang memahami materi. Oh, berarti Begitu. kurang memahami Iya. materi ya. Jadi mereka nggak ngerti, kemudian jadi dia nggak ngerjain tugasnya itu. Iya, dan saya juga sudah menanyakan mengapa pada saat saya merefleksikan pembelajaran mereka hanya diam saja gitu. Kemudian apa jawaban mereka? Iya, katanya mereka itu kurang berani, Bu, jika Oh, gitu menanyakan ya. kepada saya gitu. Berarti anak-anak ini belum merasa nyaman nih sama Bu Sri ya. Iya, mungkin karena baru 2 minggu bertemu ya, Bisa Bu. jadi karena kan karena Bu Sri baru mengajar di kelas ini rupanya kan ya. Iya. Jadi mereka masih sungkan lah gitu. Jadi anak-anak itu kan sepertinya kira-kira ini gurunya tipenya kayak apa nih gitu kan. Dia pasti kan menilai ya, apalagi udah anak SMA. Mungkin kalau nanti mereka sudah mendapatkan kenyamanan dengan Bu Sri, mungkin bisa lebih terbuka. Nah, uh, ya, hambatan apa nih Bu Sri yang Bu Sri hadapi dalam menangani ke-4 atau 6 anak ini? Hambatan yang saya hadapi tentunya ada pada ketidakjujuran mereka ya, Bu Ica. Iya. Ya, mereka mengalami kesulitan tetapi mereka tidak mengutarakannya kepada saya. Bahkan saya pun sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada mereka kalau ada yang tidak dipahami mereka bisa bertanya di luar jam pelajaran gitu. Mereka boleh WA saya, boleh ke ruangan saya, tapi ternyata itu pun tidak dilakukan. Oh, gitu ya. Jadi memang udah disiapkan nih ya 24 hours gurunya terbuka buat siswanya, luar biasa Bu Sri ini, alhamdulillah. Kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Sri punya nih untuk memperbaiki, kan kita ingin memperbaiki ya perilaku siswa seperti ini. Kira-kira apa Bu Sri? Mungkin rencana saya yang pertama saya akan melibatkan wali kelas atau guru-guru mereka sebelumnya ya, Bu, di kelas 11. Dari situ saya akan mengidentifikasi sebenarnya permasalahan mereka itu apa. Tuh. Kemudian yang kedua, mungkin saya bisa membentuk sebuah kelompok tutor sebaya ya Bu ya, karena kan tadi anak-anak itu ternyata belum berani mengungkapkan kesulitannya kepada saya. Harapannya dengan dibuatkannya tutor sebaya ini mereka akan cenderung lebih punya keberanian gitu untuk mengungkapkan kesulitannya karena dengan temannya sendiri. Iya. Bisa jadi tuh Bu Sri tuh. Berarti Bu Sri ini sepertinya udah menemukan solusi nih dari permasalahan itu nih. Ya, berarti ada tutur sebaya, kemudian dia Ibu Sri mengonservasi lagi gimana nih kesulitan mereka dan bagaimana melakukan pendekatan ya kepada anak-anak supaya mereka lebih nyaman. Nah, kira-kira ada solusi apa lagi ya yang bisa Bu Sri kembangkan untuk membuat anak-anak itu nyaman dan percaya diri untuk bertanya jika mengalami kesulitan? Ya, mungkin lebih jauhnya itu solusi yang akan saya terapkan dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran kooperatif mungkin ya Bu ya. Karena dengan pembelajaran kooperatif itu ya mungkin akan lebih bisa memacu semangat mereka, motivasi mereka, dan ketika ada permasalahan pun mereka akan langsung berani mengungkapkan kepada temannya gitu. Sehingga nanti ketika saya memberikan tugas formatif kembali, mereka akan bisa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Baik Ibu. Nah, rencana ini untuk rencana yang Ibu utarakan tadi, kira-kira itu kapan ingin direalisasikan? Ya, mungkin minggu depan akan langsung saya realisasikan Bu, karena terlebih dulu saya harus mengidentifikasi siapa saja siswa di dalam kelas yang dapat dijadikan sebagai tutor sebaya. Gitu. Bisa dideteksi ya. Iya. Gitu. Kemudian menurut Bu Sri nih bagaimana tingkat keberhasilannya? Misalkan Bu Sri udah, oh berarti ini berhasil nih yang aku lakukan nih, solusinya seperti ini, ternyata anak-anaknya berhasil. Nah, seperti apa kriterianya yang Bu Sri harapkan? Ya, mungkin untuk keberhasilannya sendiri itu dapat terlihat dari pada saat pemberian tugas formatif tadi ya Bu.
jika sudah tidak ada yang tidak mengumpulkan tepat waktu, kemudian ternyata mereka sudah dapat menjadi lebih berani lagi dengan permasalahan yang mereka hadapi, maka saya rasa kesulitan yang saat ini sedang saya hadapi itu sebenarnya sudah terjawab. Baik. Berarti indikatornya adalah anak-anak sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan bisa mengerjakan formatif yang Ibu Sri berikan ya pada mereka ya. Bagaimana? Baik. Kira-kira untuk Bu Sri menjalankan rencana ini butuh bantuan dari mana? Apa yang Bu Sri butuhkan untuk agar rencana ini berhasil? Iya, agar rencana ini berhasil, saya membutuhkan bantuan dari pengajar atau wali kelas sebelumnya ya Bu ya. Ya, karena harus mengidentifikasi permasalahan mereka sebenarnya seperti apa. Kemudian juga saya juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru pengajar yang lain dalam memilih tutor sebaya gitu, karena kan pasti setiap guru punya pandangan siapa yang di kelas tersebut bisa dijadikan sebagai tutor sebaya mendampingi teman-temannya yang masih memiliki kesulitan gitu. Baik. Bagaimana perasaan Bu Sri ini? Sepertinya udah menemukan solusi ya dalam pembicaraan kita. Udah ada beberapa solusi yang bisa Ibu laksanakan nanti. Nah, bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu Ica, setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lega karena sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Ica. Sama-sama Bu Sri. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya Bu Ica. Iya, jadi Bu Sri sudah mengurangilah sedikit beban ya gitu dan menemukan solusi yang inovatif untuk Bu Sri lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semoga kedepannya anak-anak lebih percaya diri, lebih berani dan itu disiplin tepat waktu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Baik Bu Ica, sebelum saya mulai menyampaikan hasil pengamatan saya, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Ica. Baik Bu. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching dan juga apa yang sudah jadi indikator keterampilan pada proses coaching tadi? Ya, baik Ibu, yang tadi saya lakukan dalam proses coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian indikator keberhasilannya adalah coach saya sudah berhasil menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Dan kemudian kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah saya mendengar aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, yang sudah disampaikan sesuai dengan catatan saya, yaitu Ibu Ica sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Bu Ica juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Alhamdulillah semua kegiatan secara keseluruhan dalam catatan saya, Bu Ica sudah melakukan semua proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan terakhir lagi nih Bu Ica. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Iya, baik Ibu, dari coaching yang tadi saya terapkan, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam kehadiran secara penuh nih Bu. Karena tadi dalam proses saya sedikit hilang fokus karena mungkin terganggu oleh suara-suara di luar dan coachingnya agak sedikit kurang terbuka tentang permasalahannya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi di kesadaran kehadiran saya secara penuh untuk dia. Dan mungkin saya bisa menerapkan teknik stop supaya coach saya merasa nyaman dan bisa mengeluarkan unek-uneknya secara terbuka. Nah, gitu Bu. Iya, baik Bu Ica.
Saya harap proses ini nantinya dapat menjadi bekal Ibu ya, Ya, baik. dapat melaksanakan proses coaching dengan tepat sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching Ya, dengan baik, Ibu. berdasarkan alur tirta Iya. dan juga prosesnya menggunakan rasa. Iya, Seperti itu baik, ya Ibu. Bu Ica. Iya. Ya. Terima kasih Bu Arni. Iya, terima kasih.